Halo guys, jumpa lagi dengan saya Kak Hasdar. Jadi sebenarnya aku baru saja itu dapat permintaan DM dari berbagai teman-teman, minta dibuatin caranya, alur cepatnya kalau mau kerja di tambang sebagai tim medis. Yang notabene-nya mereka ini masih di rumah sakit atau baru lulus ya. Nah, jadi maksudnya mungkin bisa diambil pelajarannya doang ya. Jadi dulunya itu kalau saya sendiri itu untuk dapat alur ke tambang itu agak susah. Nah, di awal mula itu informasi Hypercase aja itu susah banget gua dapetin. Untuk informasi K3 umum aja udah di Makassar itu belum ada K3 umum, pelatihan ahli K3 umum. Nah, jadi yang cuma adanya itu di Jakarta sama di Surabaya. Notabene-nya juga ada di Cepu. Jadi tempo hari ya namanya gua itu minatnya memang ke tambang ya karena senior gua itu kemarin infokan ke gua, yuk ke tambang aja daripada rumah sakit. Nah, untuk Hypercase-nya itu ada dua kemarin choice-nya untuk saya. Hypercase itu ikutnya di Makassar. Dengan budgetnya itu kalau kurang lebih gua kemarin tuh 2,5. Itu tahun kapan? Tahun 2014. Nah, kalau di Yogyakarta malah cuma 800.000. Ya, kalau dibandingin dengan Jogja memang murah, tapi biaya nginapnya, biaya terbangnya, flight dan segala macam itu kurang lebih lah. Nah, gua itu bisa dikatakan sudah nunggu ijazah, sudah yudisium, sudah apa, udah lulus lah ya. Untuk dapetin duit 2.500.000 itu gimana caranya untuk ikut Hypercase? Nah, jadi gua saat itu ada Grab. Nah, gua jadi Grab motor. Nah, jadi dari situ kumpulin duit dan berbagai macam hal lah yang cara cari duitnya yang halal-halal, yang penting kekumpul. Setelah kekumpul, gua langsung ikut Hypercase pribadi tanpa arahan, tanpa apa-apa. Nah, kalian tuh sekarang enak. Sekarang yang apalagi yang udah join sama grup gua di Indonesian Paramedic Site itu gua udah kasih platform untuk berbagi loker, berbagi informasi pelatihan, cara upgrade ilmu, cara cari kerja dan wah enak lah sekarang lah kalian tuh. Jadi sebenarnya keresahanku itu yang membuat aku membuat grup tambang untuk tim medis khusus. Jadi kemarin-kemarin itu bukan hanya perawat doang yang mau masuk, ada anak teknik, ada dokter, ada anak kesmas, ada anak IT yang mau masuk join untuk cari ilmu informasi tambang. Cuma memang aku tolak dengan halus karena ini khusus medik dan mereka nggak akan dapat informasi apapun selain informasi tentang lowongan perawat yang gua saring dari berbagai HRD. Nah, jadi kalau dilihat dari runutan aku berjuang itu nggak mudah. Nah, setelah gue dapat Hypercase pun itu aku terkendala STR. STR gue itu belum keluar. Jadi aku kayaknya ada setahunan lah ya. Setahunan itu nganggur. Bukan nganggur sih. Jadi setahunan itu oke skip dah. Oke. Guys, kita lanjut aja deh langsung ke poinnya ya. Jadi kalau sebagai pemula itu yang poin pertamanya adalah Hypercase. Jadi jangan cuma mencari lowongan, aku mau dong jadi perawat tambang, aku mau dong jadi tim medis, tapi modalnya cuma BTCLS. Aku nggak punya Hypercase. Oke, kalau nggak punya berarti cari cara untuk ngambil Hypercase karena itu wajib. Jadi kalau cuma mengeluh aja dan bisa jadi bukan hanya keluhan ya mungkin gak ada modal ya oke cari modal dulu karena memang kalian gak akan bisa keterima untuk masuk ke perusahaan kalau gak ada Hypercase. Hampir keseluruhan lini itu harus ada Hypercase kecuali satu itu kamu pakai orang dalam. Orang dalam mah lu nggak pakai BTCLS pun bisa, yang penting lu punya orang dalam. Yang kedua itu lininya kelapa sawit. Kelapa sawit pun sekarang yang udah Astra Group, yang sudah naungan Astra Group itu udah wajib Hypercase. Tapi kalau yang masih kelapa sawit
yang kedalaman hutannya itu masih rimbun, yang perusahaannya masih kecil dan masalah hipercash nggak terlalu dipermasalahin, itu masih bisa kalian masukin, nanti minta pelatihan hipercash oleh perusahaan kelapa sawit itu. Tapi ingat, masuk ke perusahaan kelapa sawit itu liburnya cuma sekali setahun. Itu beda dengan kasus kalau kita jadi tim medis batubara. Tim medis batubara itu kita liburnya terjadwal. Jadi contoh nih, kita bekerja 6 minggu, terus liburnya 2 minggu. Ada juga yang 8 minggu, liburnya 2 minggu. Ya terserah, tergantung dari lini batubaranya seperti apa, tambangnya seperti apa. Di migas itu juga beda kasus. Nah, kita bahas yang basic-basic aja dulu, nggak usah ke arah-arah yang langsung. Nah, ada juga nih jalan lainnya itu sekarang enak. Dulu itu kita harus ke Jogja ngambil hipercash, gua harus ke Makassar. Ya memang gua di Makassar ya. Maksudnya gua harus menghadiri 5 hari hipercash untuk dapat sertifikat itu. Sekarang udah online, bro. Lu cuma aktifin Zoom, pelangap pelongo, mute. Ya untung-untung kalau lu dapatin faedahnya dari Zoominar itu. Tapi kalau enggak ya udah, lu udah dapat materi hipercashnya. Materi hipercashnya dipelajarin untuk interview. Interviewnya juga nggak terlalu banyak sih. Paling kalau materi-materi hipercash yang diinterviewin itu di food hygiene sama yang lebih teknikal ke industrial. Industrialnya itu paling berapa sih nilai ambang batas pendengaran, bising, terus berapa nilai ambang batas debu, getaran. Karena itu semuanya kalian pelajari di hipercash. Nah, jadi meskipun kalian ikut Zoominar, ya dengarkan juga dong. Jangan serta-merta cuma ikut doang. Karena itu nanti kalian akan dapatin zongnya di interview. Kalau BTCLS ya yang penting selama nggak expired. Kalau udah expired ya ikut lagi, bro. Maksudnya gini, untuk mendapatin ikan yang besar lu juga kudu ini dong, sediain pancing yang besar juga dong. Jadi memang kalau untuk bedanya itu di tambang itu butuh modal. Jadi lu harus sertifikasi, habis itu sertifikasi. Ya kalau lu punya keluarga pelayaran kurang lebih sama deh. Di pelayaran juga kan duitnya gede tuh. Kebetulan keluarga gua itu lininya pelayaran semua. Cuma gua yang nyasar ke kesehatan. Nah, kalau di pelayaran juga sama, upgrade terus tuh, pelatihan upgrade. Kalau expired di upgrade, ya sama. Pokoknya yang berujung-ujung dengan K3 itu ya kurang lebih sertifikasi lah. Karena modalnya gede, ya udah nanti pendapatannya juga gede. Itu sih relate sih. Nah, terus kalau teman-teman belum ada STR, ya udah berarti kalian nggak bisa. Pokoknya 3 ini dah, STR, hipercash, BTCLS. Ya kalau 3-3-nya ada salah satunya nggak bisa, jangan dipaksain. Kecuali itu, lu punya kenalan orang dalam dan sebagainya dah. Apapun dah caranya kalau lu nggak ada tuh. Nah, punya ketiganya itu pun nggak semulus paha lu namanya, bro, untuk masuk ke lini tim medis. Untung sekarang itu corona. Jadi karena corona banyak kebutuhan tim medis yang tidak memandang pengalaman. Dulu sebelum corona aku itu nunggu 6 bulan kayaknya. Dari interview 1 gagal. Habis itu interview lagi nih 6 bulan ke selanjutnya baru bisa masuk. Nah itu. Jadi dulu itu susah banget, bro, untuk masuk. Nah, saking susahnya itu gue berpikir bagaimana sih caranya ngumpulin loker-loker yang sebenarnya ini loker-lokernya banyak. Cuman untuk show up-nya itu nggak tahu di mana. Di Facebook pun nggak ada yang mau show up loker itu. Instagram boro-boro. Di TikTok cewek joget-joget seksi doang. Jadi di mana ya? Jadi aku itu resah dan coba kumpulin satu-satu teman gua yang gua kenal tim medis, gua kumpulin. Jadi dari situ bertukar. Nah, jadi sebenarnya kalau yang gua lihat nih,
lokernya itu banyak tapi dari mulut ke mulut. Jadi loker tambang itu memang kayak gitu bro. Dia lebih mempercayakan orang dalam. Jadi bukannya ini politisasi ya, tapi karena memang gitu alurnya. Nih contoh nih, gue butuh medik nih sekarang untuk backup sebulan. Lu punya kenalan nggak? Nah gitu. Nah si kenalannya ini nggak mungkin pasang status. Gua lagi butuh, jarang bro. Dia paling cuma siapa ya yang gua kenal ya yang terpercaya dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena untuk bertanggung jawabnya itu loh kita masukin teman. Ya gua curhat dikit ya. Gua masukin temen 2 orang ke migas yang tempat gua sebelumnya itu dan 1 orang kabur. Ya kaburnya itu pun dia nggak informasi ke gua, bang sorry ya, gua nggak cocok. Ya lu kan udah di ini nih, gua percayain nih, gua masukin nih, bantu masuk ke tempat kerja, lolos. Aku nggak ada sama sekalipun meminta sepeser pun duit lu. Gue cuma mau di-appreciate gitu loh. Bahwa bang terima kasih ya. Terima kasih pun boro-boro gitu loh. Jadi sampai sekarang gue lagi membatasin diri untuk mempromosikan temen. Karena gitu. Orang-orang itu pada lupa kulit. Kacang lupa kulit gitu loh. Kalau ya banyak nih yang datang nih. Bang tolong dong rekomendasiin gue masuk perusahaan ini. Nanti kalau gue gajian, gaji pertama gue untuk abang deh. Boro-boro deh gitu. Itu semua pembualan bro. Jadi itu semua tipu muslihat. Jadi setelah dia, gua nggak ini sih ya. Gua bukannya kecewa ya. Gue cuma mau di-appreciate bahwa terima kasih ya bang telah ini. Cuma kata terima kasih itu susah dan dia kabur. Jadi sekarang perusahaan itu HRD-nya nanya gue, itu rekomendasimu kok gitu amat. Jadi nama gue yang tercoreng bro. Ya gitu sih. Jadi oknum-oknum yang seperti itu yang bikin kita males untuk merekomendasiin temen. Meskipun banyak kandidat yang bagus. Cuma ya nggak tau lah. Nanti makanya kalau ya sekarang gue lebih prefer kalau ada lowongan ya udah gue upload di grup aja. Ya udah lu lolos kayak lu enggak kayak gue nggak akan rekomendasi sekarang gara-gara pertimbangan itu nama baik. Oke deh, kita langsung to the point lagi nih. Jadi kiat-kiat untuk masuk ke lini pertambangan ya untuk tim medis. Pertama itu sertifikasi dilengkapin. Kedua soft skill. Jadi soft skillnya itu selain daripada sertifikasi itu ada skill-skill tambahan yang lu kudu bisa. Bahasa Inggris sebenarnya so-so sih, you can to learn individually atau mau les kek mau apa kek, yang penting sebenarnya lu bisa baca, lu bisa mengetik di email karena emailnya itu pakai bahasa Inggris. Kadang juga sih ada klien ya kalau ada pasien bule lu mau apa gitu. Jadi nilai plusnya itu yang di bahasa Inggris. Nggak mesti harus fasih. Gue aja interview kemarin cuma introduce myself. Udah. I will to introduce myself. My name is Hasdar. I'm from Makassar. Bla 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 bla. Abis itu gue pas ditanya bahasa Inggris, gue mentok ya udah gue bilang can I speak Indonesian because I don't know about your question. Udah. Gue pakai bahasa Indonesia setelahnya. Dan mereka apresiasi kok. Yang penting kita ada mau gitu loh. Mau mengeluarin. Ya gue sih tipsnya gitu. Sekarang sih udah lancar. Ya gitu deh. Nah selain daripada itu lu harus bisa Microsoft. Jadi beberapa temen-temen yang gue dapetin nih ya. Memang sih skill keperawatannya jago nih. Jago Nancy, jago ngimpus, jago hacking, jago apa. Pokoknya segala tindakan emergency itu dia jago. Tapi yang dia nggak jago itu, dia nggak bisa Microsoft bro. Word. Ya Word itu wajib sih. Mengetik itu wajib sih. Tapi kalau yang kayak Excel dasar itu loh. PowerPoint, bikin materi, presentasi. Jadi di medis itu luas cakupannya. Jadi soft skill yang kayak gitu yang wajib ditingkatin. Kalau lu belum masuk, kalau udah masuk ya tingkatin aja deh.
Ya ucuk-ucuk lu cuma satu kali ditambang dan langsung permanen, mana tahu lu cuma replacer. Nah, tips yang selanjutnya itu jangan memandang remeh gaji. Nah, jadi kalau lu udah denger gaji kita-kita yang udah profesional, asik. Itu udah mentereng gajinya, yaitu bukan sebulan 2 bulan pengalamannya untuk dapat segitu, bro. Kita udah bertahun-tahun melanglang buana untuk dapatin gaji segitu. Jadi kalau kalian, jadi sekarang enak loh, kalian udah dapat informasi, udah dapat lowongan kerja, sisa apply. Jadi sisa nego, udah dapat bocoran gaji. Gua dulu buta banget. Jadi gua cuma dikasih gaji sekian, seret. Oke, gua terima. Lanjut. Ya udah, gua jalanin gaji-gaji segitu. Ya namanya fresh graduate ya. Nah, abis itu loncat cari perusahaan baru yang gajinya lebih tinggi. Ya gitu, pokoknya berproses deh, bro. Jadi jangan takut berproses dan jangan takut dengan roster pendek. Gini, jadi beberapa loker di tambang itu cuma membuka sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ada yang seperti itu. Ada yang 2 minggu malah. Jadi itu sebenarnya percobaan, bro. Ketika lu udah masuk sebulan dan selesai itu udah selesai, jangan takut. Bulan selanjutnya lu akan dipanggil lagi. Biasanya seperti itu. Jadi lu masuk aja. Dan ada pula tuh yang bertanya, kalau tiket gimana bang? Nah, tiket ini beda-beda tempat. Jadi beda-beda perusahaan, beda-beda karakteristik. Ada yang nanggung tiket. Ada yang nanggungnya cuma POH di Jakarta. Atau POH itu point of hire. Tempat kamu di mana direkrut. Contoh nih kalau rekrutan Jakarta berarti lu orang Makassar kayak gua. Dari Makassar ke Jakarta lu harus beli sendiri tiketnya. Nah kayak kemarin tuh ada lowongan untuk di Tarakan. Tarakan itu 2 kali transit. Jadi dari Balikpapan ke Tarakan. Nah dari Balikpapannya itu kalau orang Makassar, Makassar ke Balikpapan dulu. Nah rata-rata yang 2 transit itu POH-nya adalah POH di pertengahan transit. Balikpapan contohnya. Jadi kita harus bermodal juga. Gimana sih untuk dapatin yang bisa full ditanggung tiket? Ya gitu, cari link dulu, masuk aja dulu ke lubangnya. Cemplung aja dulu ke situ. Lalu nanti cari deh ritmenya, cari gayanya, cari alurnya. Rasakan dulu lumpur-lumpurnya. Lalu selesai itu taburlah berliannya. Jadi nggak ada yang instan sih untuk bekerja sebagai tim medis perusahaan ya. Jadi sama sih kalau kalian nih notabene ya masuk ke rumah sakit. Ya syukur-syukur dapat rumah sakit swasta yang gajinya UMR. Ya kalau kayak gua pernah itu setahun di rumah sakit dengan gaji sukarela ya digaji per 3 bulan. Sebulannya itu ini 100.000. Jadi selama 3 bulan 300.000. Digaji per 3 bulan pula. Jadi ya coba bayangkan deh bro. 3 bulan 300.000 digajinya per 3 bulan. Itu nyesek banget. Nah kalau udah dapat rumah sakit yang UMR. UMR itu rata-rata ya berapa sih? Sejutaan up lah ya. Tembus 2 juta kalau di Makassar sekarang udah 2.700.000. Nah bagus tuh kalau dapat UMR. Kalau nggak dapat ya mohon maaf. Nah itu kalau di rumah sakit ya gitu deh. Jenjang karirnya nggak ada. Cuma mentok-mentok di situ. Peningkatan gajinya pun nggak ada ya. Ucuk-ucuk lu jadi PNS alhamdulillah. Kalau kagak ya di situ-situ aja mainnya. Dulu sih bener juga gua itu mimpinya jadi orang anestesi. Perawat anestesi atau perawat hemodialisa. Yang dulunya itu notabene wow gajinya itu 5 jutaan ke atas. Di hemodialisa itu bisa tembus 7 juta. Pokoknya banyak deh plus-plusnya. Anestesi bisa. Pokoknya 5 juta ke atas deh. Nah itu pun harus jadi orang anestesi atau orang hemodialisa yang harus pelatihan dulu. Pelatihannya juga mahal-mahal tuh. Pelatihan anestesi, pelatihan hemodialisa juga mahal. Jadi sama aja sih. Mendingan ditambang.
langsung dapat gaji gede cuma bermodalkan Hypercash, STR, BTCLS, udah. Nah gitu bro. Jadi sekarang sih lagi booming-boomingnya karena lagi corona, jadi banyak yang dibutuhin tim rapid. Tim rapid itu nggak membutuhkan pengalaman. Jadi kamu baru bertelur, baru lulus baru lepasin toga kemarin, langsung mau kerja di tambang bisa tuh sekarang tuh. Lagi zamannya sekarang karena corona. Nah, lu dibutuhin jadi tim rapid. Tim rapid itu ya udah lu ngurusin orang-orang yang akan dikarantina. Jadi semua tambang itu udah menetapkan new normalnya itu adalah setiap karyawan yang akan ke tambang itu harus dikarantina. Nah, kamu yang jadi petugas karantinanya, lu yang ngerapid. Kadang kalau harus nge-swab ya juga lu jadi tim swab. Pokoknya gitu deh. Tapi poin plusnya itu lu nggak dibutuhin pengalaman. Yang penting lu lengkap sertifikat, cincai, go. Itu aja sih bro. Nah gue flashback lagi nih. Jadi kemarin itu di antara gue nunggu job itu, gue nggak berdiam diri. Gue orang itu memang suka cari duit ya. Jadi pas gue melamar di provider itu nggak keterima. Abis itu ya gue kata temen, yuk nih ada pekerjaan nih yang bukan kesehatan. Jadi gue masuk di ini BUMN, perusahaan terbesar sekarang. Jadi agent call center 188. Nah, makanya suara gue renyah-renyah manja gitu kan. Gue mantan call center bro. Jadi gue itu menghadapi segala komplainan seluruh Indonesia untuk perusahaan si logo merah provider telekomunikasi. Dulu ya udah cari duit dari situ, ngumpulin duit dari situ, ngambil pelatihan K3 umum. Udah deh gua setelah pelatihan itu juga langsung resign. Coba-coba ke Kalimantan ya, tepatnya di Balikpapan. Udah gua keterima tuh jadi safety man. Jadi gue di situ awal mulanya gini ya, ternyata di kilang itu seperti ini ya. Kerja di Pertamina itu seperti ini ya. Jadi proudnya dapet, jadi orang proyek, pokoknya dapet lah sense-nya. Dari situlah gue mulai ya udah gue pertimbangkan jadi safety-nya itu seperti apa, kalau jadi medik seperti apa, dan sekarang gue lebih suka jadi medik. Entah deh kalau kedepannya gue mau kembali ke safety, tapi sekarang gue lebih ke medik dan lebih spesial ke MCU, namanya Occupational Health Nurse, OH Nurse ya, lebih spesial. Ya mungkin karena itu gaya gue. Kalau lu lebih suka ke safety ya pergunain K3 umumnya nanti. Jadi gitu deh, pokoknya karirnya itu ada dua kalau di medik tambang. Jadi medik seutuhnya, atau kalau medik sih mentok-mentok jadi senior medik ya, senior nurse. Nah nanti bisa jadi senior nurse, itu gajinya bisa tembus belasan juga sih. Nah senior nurse. Nah kalau di lain hal juga, kalau di okupasi, kalau aku dunianya okupasi jadi MCU. Nah jadi ada dua tuh, jadi medik emergency atau medik MCU. Nah kalau di safety lebih bagus lagi jenjangnya bro. Dari safety man, lalu naik ke safety officer, safety supervisor, lalu advisor, lalu masuk ke superintendent, itu manager ya, HSE manager. Woi udah kepala 3 bro, sampai ya pokoknya tembus-tembus lah. Gajinya udah nggak bisa lu habisin deh sebulan. Gitu deh pokoknya. Karirnya sebenarnya cemerlang, cuma sertifikasinya juga ngabisin duit. Jadi tiap tahun lu harus nabung untuk ngambil pelatihan. Ya itu namanya investasi gitu bro. Itu aja sih alur ceritanya kalau dari awal gua itu mau masuk tambang. Nah kalau mau nanya-nanya bisa japri gua dah. Nanti gua taruh di link
Untuk Instagram gua nanti kita kalau memang lu berminat banget masuk ke tambang, kita masukin ke grup agar kita bisa sharing-sharing lowongan informasi ya. Oke, gitu aja. Sekian dari saya. Good luck ya. Bye bye.